Pilgub, pilbub, ya tentunya anak muda itu duwe dong iki lho sing apik gitu. Kalau saya jelas pilih yang berkacamata. Iya. Saya nggak ada kacamata. Saya nggak ada kacamata. Kalau berarti saya jangan dipilih. Pilih yang berkacamata. Coba kamu lihat baliho sepanjang Pati ke Kudus yang berkacamata ada nggak? Sosok gubernur. Oh. Iya. Ratu 6 ya. Oh iya no, saumuranku. Saya udah saumuran jenengan iku. Lo kan adik Mas Dar. Tuh, kamu mirip-mirip ya. Mirip. Lah, namanya aja adik Mas Dar. Oke, aku sedikit menanyakan ya dari teman-teman gitu tadi. Ada adik Mas Dar, aku belum ngeh loh gitu. Serius. Kirain yang datang ke sini tuh adik kandungnya gitu deh. Tapi ternyata ini sebutan sebuah apa gitu. Jadi adik Mas Dar itu saya inisiasi menjadi gerbong relawan, Mas. Oh. Adik itu maksudnya anak muda kreatif, di member-member lah Mas, Toroni gitu ya. Nah, jadi berawal dari ide itu, Jawa Tengah ini ekonomi kreatifnya sebenarnya maju nggak maju. Jadi yang paling maju itu di Solo. Betul. Iya kan. Iya. Setiap minggu itu ada event kreatif di sana, di Mangkunegaran dan lah ini virus ini harus kita bawa Mas ke daerah-daerah. Apa bisa itu? Ya nek gubernur Mas Dar tak jamin. Serius. Serius. Adik Mas Dar. Rapakat iki. Tapi gini ya, kita orang Pati kebanyakan belum tahu lah Mas Dar ini sebagai apa dulunya. Terus tiba-tiba banyak sekali ya di seluruh Jawa Tengah gambar-gambarnya. Terus jabatannya saat ini apa gitu. Kita belum tahu loh, serius gitu. Mau Jelas, tahu loh. atau mau tahu Pak? Sidik wae. Oh gitu. Singkat cerita, jadi Mas Dar itu kelahiran Toroh. Mana itu? Nah, kamu aja sampai nggak tahu kan? Iya. Padahal cedak loh. Mana itu? Sukolilo medun sidik. Oh, Sumber Soko. Sumber Soko. Jadi Toroh itu suatu desa ya atau kecamatan di Grobogan. Mas Dar lahir besar di Grobogan, bapak ibunya itu petani tulen Mas. Sampai hari ini juga mereka masih bertani. Mas Dar. Kemudian SMA beliau itu di Taruna Nusantara. Oke. Ya di Magelang. Kemudian disitulah karir beliau mulai start. Jadi beliau itu sempat bersekolah di Jepang. Di Jepang itu sebagai pendidikan militer angkatan laut, tapi versi Jepang Mas. Berarti ngeri rak gue. Jadi, film Godzilla itu ya. Nah, kemudian kurang lebih mengenyam pendidikan di Jepang 5 tahun. Kemudian beliau pulang. Nah, kisah cerita agak sedikit sedih, tapi ini merubah jalan hidup Mas Dar. Nah, jadi beliau bercerita waktu itu beliau sampai di Indonesia tidak diterima di istilahnya apa ya kemiliteran di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ditemok Pak Prabowo Mas. Anak jadi ini. Jadi aku ya mambu-mambu Mas kan gitu ya. Nah, ketika itu diangkat sebagai aspri ya. Asprinya Pak Prabowo dari tahun 2010 sampai kurang lebih 2014. Nah, beliau ini memang aktif secara bisnis dan politik ya. Mentor utamanya dari Pak Prabowo. Nah, di 2014 itu beliau terus dilepaskan oleh Pak Prabowo untuk memegang beberapa bisnis-bisnis untuk dibesarkan. Sampai sekarang, termasuk beliau itu yang punya Garuda TV. Garuda TV, ya itu Garuda beliau yang TV. Punya. Coba dicari aja. Garuda TV ya? Garuda TV. Saya sok tak lurun nih. Ya. Oke, nanti tak lurun nih. Lanjut lagi. Banyak bisnis lah intinya yang beliau kelola dan kemudian kemampuan manajemen beliau, kemampuan kepemimpinan itu ditunjukkan saat tadi Mbak Yeti cerita 4 bulan sebelum Pilpres ya Mbak Yeti ya, beliau itu baru diturunkan di Jawa Tengah untuk menjadi Panglima Komandan, yaitu Ketua DPD. Srek, langsung gaspol, remblong, ora menga-mengo, akhirnya bisa memenangkan Pak Prabowo 50% lebih. Pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Luar biasa. Wow, Jawa Tengah bulan loh. Jawa Tengah tahu sendiri, saya kan tidak berani nyebut kandangnya siapa. Iya kan?